ternyata arwahnya Zona ini sudah mendatangi ibunya lewat mimpi sebanyak 4 kali. Udah bukan sekali, 2 kali, 4. Kalau udah 4 kali artinya udah peringatan kan? Udah peringatan keras nih. Halo Ce, ketemu lagi kita. Apa kabar kalian? Sehat kan? Oke Ce, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali menemani kalian dengan sebuah cerita. Dan kali ini ceritanya ada unsur kriminal, tapi ada horornya juga, yaitu kasus The Greenbrier Ghost. Biasanya kalau ada kasus kriminal yang statusnya belum terpecahkan, polisi akan diberikan wewenang untuk mencari tahu siapa pelaku yang sebenarnya dan bagaimana kronologi aslinya. Tapi gimana jadinya Ce, kalau ternyata yang memberitahu siapa pelakunya, yang memberitahu bagaimana kronologi asli kejadiannya itu justru adalah arwah dari korban tersebut. Kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya? Bagaimana caranya si arwah ini bisa memecahkan kasus dia sendiri dan bagaimana akhir dari kejadian tersebut? So, kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai ke videonya. Let's go! Oke Ce, sebenarnya kejadian ini sudah lama terjadinya di tahun 1897, di mana waktu itu ada seorang wanita yang ditemukan oleh anak kecil tetangganya dalam keadaan sudah tidak bernyawa di rumahnya dan dia diduga terjatuh dari tangga dan tewas. Nah, gak lama setelah dia dikuburkan, ternyata arwah wanita tersebut itu mendatangi ibunya dan menceritakan tentang semua kejadian yang sebenarnya. Makanya kasus ini disebut sebagai kasus yang dipecahkan oleh arwahnya sendiri. Lalu sebenarnya apa sih yang menyebabkan wanita tersebut tewas? Jadi gini ceritanya Ce. Kejadian ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Elva Zona Hister. Biar kita enak nyebutnya, kita sebut aja Zona ya. Nah, Zona ini berasal dari Greenbrier, Amerika Serikat. Makanya kasus ini disebut kasus The Greenbrier Ghost karena dia berasal dari Greenbrier. Nah, di tahun 1896, Zona ini bertemulah dengan seorang pria yang bernama Edward Stribling Trotshaw. Memang susah namanya. Kita sebut aja Edward ya gitu ya. Nah, Edward ini kebetulan baru pindah ke Greenbrier. Entah gimana ceritanya mereka berdua ini bisa ketemu, terus akhirnya bisa akrab, bisa saling suka, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Sebenarnya dari awal ibunya Zona ini nggak setuju Ce dengan pernikahan mereka berdua, nggak merestui. Mungkin ya feeling emaknya tuh merasa kayaknya laki-laki ini nggak bener deh, kayaknya bukan laki-laki yang pas buat Zona. Cuman karena waktu itu mereka sudah dimabuk cinta, dimabuk asmara, dan sudah terikat dengan ikatan cinta yang kuat gitu ya, akhirnya ya ibunya nggak bisa ngelarang, ya mau gimana lagi gitu kan. Ya udah akhirnya mereka menikahlah. Pada awal kehidupan mereka setelah menikah, ya mereka masih biasa aja Ce. Tapi entah kenapa di tahun 1897 tiba-tiba Zona ini ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya, dan dia ditemukan oleh anak kecil tetangganya yang suka main ke rumahnya Zona. Nah, pada saat itu pas banget nih anak ini mau main ke rumahnya Zona, tapi pada saat dia datang dia kaget karena dia melihat keadaan Zona itu, tubuhnya Zona itu udah kaku di lantai Ce, dan posisi kakinya itu ada di atas tangga. Jadi kakinya tuh di atas tangga begini, badannya di lantai. Jadi kayak seakan-akan tuh gambarannya Zona ini kayak habis jatuh dari tangga. Nah, karena dia panik, akhirnya dia pun pulang lagi ke rumah dan memberitahu ibunya tentang apa yang dia lihat. Kayak, bu, tadi aku lihat Kak Zona po di rumah Kak Zona, dia udah tergeletak di lantai, badannya kaku bu, aku gini-giniin dia nggak mau bangun bu, gitu kan. Akhirnya sudah, setelah diberitahu itu sama anaknya, ibunya si anak ini itu mencoba untuk memanggil dokter lokal dan mengajaknya ke rumahnya Zona untuk memeriksa dia kan. Nah, ketika dokter sudah sampai di rumahnya Zona, ternyata suaminya Zona ini sudah membawa tubuh istrinya ke kamar dan dibaringkan ke tempat tidur. Tapi yang anehnya adalah ternyata suaminya Zona ini sudah mengganti bajunya Zona sebelum dokter datang. Dan baju yang dipakaikan ke Zona itu adalah baju dengan modelan leher tinggi, dan mukanya si Zona itu sudah ditutupi oleh kain. Kenapa diganti bajunya? Kenapa dia pakein baju Zona yang leher tinggi ini? Dan kenapa mukanya ditutup pakai kain? Nah, beberapa jam kemudian datanglah polisi Ce.
datang ke rumah Zona untuk memeriksa ke TKP langsung. Karena kan ini posisinya si Zona ini masih belum diketahui ya penyebab dia ini kenapa gitu. Takutnya ada unsur kekerasan atau ada unsur orang lain mungkin yang misalnya masuk ke rumah dia gitu kan, kita nggak tahu kan, makanya datanglah polisi. Tapi yang anehnya, suaminya Zona melarang keras polisi untuk memeriksa keadaannya Zona. Dia juga bersikap kasar ketika polisi mau ngecek keadaan lehernya si Zona, Jadi kayak, no, stay away gitu kali ya. Jadi kayak dia tuh marah gitu. Dia nggak memperbolehkan polisi itu untuk memeriksa lehernya si Zona. Pokoknya bener-bener suaminya tuh melarang keras. Dia selalu ada di dekatnya Zona. Jadi kayak Zona tuh di bekap gini, Pokoknya nggak boleh ada satu orang pun yang mendekati Zona gitu. Kan agak aneh ya. Ya udah, karena polisi ini selalu dilarang-larang sama suaminya, nggak diperbolehkan gitu untuk ngecek keadaan badannya Zona. Akhirnya ya udah, polisi pun nggak bisa memeriksa Zona. Gagal. Suaminya kayak kelihatan banget itu loh, nutup-nutupin kan. Bahkan ya, ketika Zona lagi dimakamkan, dia juga melarang orang-orang untuk mendekati peti jenazahnya Zona. Selain itu, keanehan dia nggak sampai di situ aja, karena ternyata suaminya Zona itu juga meletakkan bantal di salah satu sisi kepalanya Zona. Dia juga mengikatkan shawl yang ukurannya besar ke lehernya Zona. Ya, kelakuan dia yang aneh ini kan membuat orang curiga gitu kan. Kayak, orang ini kenapa sih? Tadi mau diperiksa polisi nggak boleh. Orang cuman mau ngelihat pemakaman secara jelas dekat nggak boleh gitu kan. Terus ini tiba-tiba dikasih bantal di satu sisinya, belum lagi dikasih shawl lagi gede. Buat apa? Nah, setelah dari kejadian tersebut, kalian tahu nggak, ternyata arwahnya Zona ini sudah mendatangi ibunya lewat mimpi sebanyak 4 kali. Udah bukan sekali, 2 kali, 4. Kalau udah 4 kali artinya udah peringatan kan? Udah peringatan keras nih. Di mimpi itu, Zona ini memberitahu ke ibunya tentang sebenarnya kejadian aslinya. Jadi dugaan dia yang jatuh dari tangga itu bukan itu, Jadi Zona ini bilang ke ibunya kalau ternyata Edward ini adalah pria yang kasar dan suka menyiksa dia. Dan kejadiannya sebenarnya adalah di saat itu Zona ini sedang menyiapkan makan malam. Ya. Dan entah kenapa tiba-tiba si Edward ini ya secara random ya, kayaknya dia kesurupan setan, tiba-tiba dia ini mematahkan lehernya Zona hingga tersungkur dan tewas. Berarti kan ini kejadiannya di lantai 2 dong, ya kan? Ya pas mungkin Edward lagi gini-giniin istrinya kan, dia pasti berontak dong ya kan. Nah mungkin gara-gara itu dia kedorong-dorong dan akhirnya dia kesungkur ke bawah gitu. Makanya posisi si Zona ini kepalanya di bawah, kakinya di atas tangga. Ya mungkin karena itu posisinya pas dia lagi digini tuh dia jatuh, nah terus kebalik gini. Gimana ya, maksudnya gini loh, kalau emang dia ada masalah sama Zona, kalau dia ada unek-unek, ya disampaikan aja gitu, diomongin baik-baik gitu kan. Jangan tiba-tiba dia nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak kan kayak apa? Oke, karena semuanya sudah diungkapkan oleh Zona ya kebenarannya, akhirnya ibunya Zona ini mendatangi kejaksaan dan meminta untuk membuka kasusnya Zona. Di situ ibunya Zona jujur dengan pihak kejaksaan. Dia bilang bahwasannya saya mendapatkan kronologi aslinya ini dari arwah anak saya yang datang dari mimpi sebanyak 4 kali bebas segala macam. Ya pasti pada awalnya mereka skeptis. Ya nggak mungkin lah Bu, masa iya ada arwah yang tiba-tiba datang ke mimpi bla 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 gitu, jelasin sebenarnya. Tapi ya ibunya Zona meyakinkan bahwa Pak, ini saya udah 4 kali loh Pak didatangi. Dan selama 4 kali ini dia memberitahu kronologinya itu sama semua. Rentetannya begitu semua. Makanya ya udah gitu, saya mencoba untuk membuka kasusnya kembali gitu. Pokoknya dengan usaha penuh lah ibunya Zona tuh meyakinkan pihak kejaksaan bahwa saya nggak bohong. Dan ya nggak mudah juga gitu kan untuk dia meyakinkan mereka semua gitu. Jadi ya udah, akhirnya setelah perjuangan ibunya Zona meyakinkan mereka semua, akhirnya kasusnya Zona pun dibuka. Ketika tubuhnya Zona diotopsi selama 3 jam, nah baru ketahuan penyebab aslinya. Ternyata tulang lehernya Zona itu patah sampai hancur. Setelah itu di lehernya Zona itu ada bekas jari, kayak cap jari itu menandakan ada bekas cekikan. Saking kencengnya kali ya, saking kencengnya si Edward itu nyekek si Zona sampai ada bekasnya di sini. Itulah kenapa pada awal polisi datang ya, dokter memeriksa, dia pakein kan baju yang sampai leher itu, yaitu buat menutupi lehernya Zona.
Karena di situ tuh buktinya. Akhirnya sudah, setelah kejadian sudah diungkapkan, terus juga bukti-bukti sudah didapatkan secara kuat ya, akhirnya si Edward diadili di tahun 1897. Di penjara dia. Diadili seadil-adilnya gitu. Oke, itu dia tadi adalah kasus The Greenbrier Ghost. Ini ada pesan yang bisa kita ambil ya. Gaya banget tuh Ici. Pesan yang bisa diambil dari kasus ini adalah kalau kita punya pasangan, alangkah baiknya kita coba curhat ke orang tua. Apalagi ibu ya, biasanya ibu tuh punya feeling yang kuat gitu kalau melihat pasangan anak saya tuh kayaknya ini gitu. Coba deh didiskusin dulu gitu, diobrolin dari hati ke hati gitu kan, antara anak dan ibu gitu. Maksudnya kalau emang ada sesuatu yang mengganjal tuh menurut pandangan orang tua itu apa sih yang membuat mereka tuh melihat si cowok ini ganjal gitu kan, apanya gitu. Jadi jangan tiba-tiba batu gitu kayak pokoknya aku mau sama dia, mau dia temperamen, mau dia pelit, mau dia medit, gak apa-apa, yang penting aku cinta dia. Ya jangan gitu juga gitu kan, harus selektif memilih pasangan gitu. Jangan memikirkan ego gitu kan. Siapa tahu dengan diobrolin dua arah gitu kan jadi ketemu tengah-tengahnya kan gitu. Dan kalau misalkan mengenal laki-laki juga butuh proses ya gitu. Jangan buru-buru cuman gara-gara cinta udah ngebet nih, udah nikah aja, udah aku udah nggak tahan pengen nikah, pengen hidup sama dia, aku sudah sangat mencintainya, padahal kenal juga baru gitu kan. Ya usahain kenal dulu lah gitu beberapa lama biar yakin gitu, jangan tiba-tiba main gas ngeng aja gitu ya, untuk menghindari kejadian-kejadian yang ya mungkin kejadian-kejadian buruk gitu kan ya, jangan sampai. Makanya kita harus lebih selektif lagi gitu dan bersabar gitu untuk mengenali pasangan kita gitu. Itulah. Yaudah, segitu aja video ini. Terima kasih buat kalian semua nonton video selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Dan juga jangan lupa share ke kanca-kanca kalian supaya mereka tahu ada channelku di bumi ini. Dan ya udah, oh ya buat kalian nih, aku ingatkan lagi buat kalian yang pengen membagikan pengalaman horor kalian, walaupun ini kontennya bukan horor ya. Buat kalian yang pengen membagikan pengalaman horor kalian, kalian bisa langsung aja kirim ke email di bawah sini, oke? Nih ya, sini nih, oke? Jangan, yaudah segitu aja videonya. Terima kasih dan kita ketemu lagi di next video. Oke, bye bye.